sulung Tuhan. Papua anak Sion, Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Maka belain dia, saya bilang. Kok belain dia? Keluar dari Indonesia, saya bilang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Lihat peraturan Menlu, nggak boleh ada bendera Israel, boleh ada bendera Israel, dan nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan. Nggak boleh masuk, Pak. Itu sebabnya waktu pertandingan bola, bukan orang bolanya yang nggak boleh masuk. Tapi nggak boleh ada bendera Israel, dan nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. Lihat itu Tokopedia. Lihat itu Lazada. Lihat itu. Lazada. Mereka jual bendera. Lazada, Tokopedia. Kebangsaan itu Israel di suruhnya Indonesia. polisi tangkap Lihat tuh. itu Tokopedia. Kencengin dong. Tuh, Lazada. Lihat itu. Mereka jual bendera Israel di Indonesia. Peringatin itu mestinya. Tokopedia, Lazada. Itu mereka sampai sekarang masih jual bendera Israel. Tangkap itu mestinya. Dia bertentangan dengan undang-undang negara ini. Teman-teman sekalian, catat baik-baik apa yang merupakan statement daripada Haikal Hasan. Dan apakah Babe Haikal Hasan konsisten dengan apa yang disampaikannya? Mari kita menonton video orang-orang Papua yang mengibarkan bendera Israel, bahkan menyanyikan lagu-lagu untuk Israel. Mari kita simak berikut ini.
Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Selamat sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas ya mengenai narasi yang dibangun oleh Haikal Hasan teman-teman sekalian ya, yang mengatakan bahwa siapapun yang mengibarkan bendera Israel, menyanyikan lagu kebangsaan Israel, itu harus ditangkap. Bahkan dia sarankan seperti Tokopedia, Toko Lazada harus ditangkap oleh polisi karena itu bertentangan dengan undang-undang. Dan yang paling penting adalah bahwa Babe Haikal dengan semangatnya dia mengatakan bahwa siapapun yang mendukung Israel itu keluar dari Indonesia. Nah, ini sebabnya kita itu terus ya, karena di Indonesia yang cukup berani untuk mengibarkan bendera Israel itu adalah Papua, maka ini yang kita perlihatkan kepada Babe Haikal. Ya, apakah Babe Haikal konsisten ya dengan apa yang disampaikannya? Berani enggak keluarkan ya Papua ya dari Indonesia karena mereka mengibarkan bendera Israel dan juga ya bahkan mereka teriak-teriak untuk mendukung Israel. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan, menari-nari untuk memberikan dukungan kepada bangsa Israel. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau memang Babe Haikal punya malu, ya tentu dia akan sadar akan hal ini dan tidak akan mengulangi ucapan-ucapan seperti tadi. Karena Babe Haikal ya di Indonesia ini tidak semua pro ke Palestina. Secara kemanusiaan, ya dengan adanya korban-korban jiwa, memang itu hal yang lumrah terjadi. Kita kasihan dong, ya dengan korban-korban jiwa, warga-warga sipil. Tetapi, ya kita melihat dulu persoalan, perkaranya, sehingga bisa terjadi hal itu. Seharusnya Babe Haikal itu bersuara, "Woi Hamas, jangan coba-coba ganggu Israel lagi supaya tidak ada korban jiwa." Nah, mungkin lebih bagus dan mungkin juga seluruh Indonesia pasti akan dukung hal itu. Hai Israel gitu, jangan lagi mulai persoalan ini. Boleh, tapi Anda kan hanya memihak satu pihak, yaitu memihak Palestina dengan sejarah ngawurmu, bahkan tentang kebohonganmu di TV One bersama dengan Bu Monik ya, Anda menunjukkan koin Palestina. Padahal bukan negara Palestina yang bikin itu, tapi orang Ibrani dan juga campur tangan Inggris. Jadi Anda sebenarnya hanya karena diberikan panggung saja oleh TV nasional kita, sehingga Anda terlalu berani untuk ngomong demikian. Anda mengatakan harus keluar gitu dari Indonesia kalau mendukung Israel. Silakan Anda keluar di tanah Papua sana. Berani enggak Anda? Gitu. Ya, baru saya akui kehebatan Anda jika Anda berani berteriak untuk mengeluarkan Papua dari Indonesia karena mereka mengibarkan bendera Indonesia. Nah, Israel maksud saya. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang saya bilang. Jadi Anda ngomong, Anda harus berpikir jauh ke depan. Jangan Anda hanya memberikan statement begitu saja. Apalagi sejarah-sejarah yang Anda angkat mengenai Palestina, tentang tanah Palestina. Semua keliru, Babe Haikal. Semua keliru. Anda mengatakan bahwa sudah ratusan tahun Arab Muslim ada di dalamnya. Wah, Anda tidak paham sejarah Islam sendiri. Ya, Arab Muslim masuk ke Palestina itu di tahun 638 Masehi yang dibawa oleh Khalifah Umar bin Khattab. Baru masuk di situ. Jadi sudah kian ada orang Israel di tanah Palestina. Bahkan
Ya, dua kitab suci, baik kitab suci Al-Quran maupun kitab suci daripada Kristen ya. Karena saya dengar dari Buya Sakur kemarin itu ya. Jadi bahwa tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan langsung kepada Israel. Ya. Mereka keluar dari tanah Mesir itu untuk menuju kepada tanah perjanjian. Ya. Apakah ada orang di dalamnya? Ada orang-orang Kanaan kok. Ada orang-orang Amori, orang Het di dalamnya. Ya. Tapi Tuhan menghalau bangsa itu karena mereka tidak menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga masuklah orang-orang Israel. Dan Anda bisa belajar dari kitab Yosua. Bahkan kemarin ya bikin ketawa saja kami orang Kristen Babe Haikal ya. Anda mengangkat bahwa kitab Yosua adalah kitab Injil. Nah ini kebutaan Anda terhadap kitab suci agama Kristen. Anda berpikir bahwa Alkitab yang ada saat ini kepada orang Kristen itu semua Injil. Itu gobloknya otak Anda itu. Ya, Anda tidak paham tentang Alkitab sehingga Anda menganggap kitab Yosua adalah kitab Injil. Ya. Saya mengerti maksud Anda bahwa lihat di situ bahwa tanah Palestina itu adalah tanah perjanjian. Memang betul, ya. Di kitab Yosua, yaitu kitab Musa, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua. Itu adalah kitab yang menuliskan atau yang memuat mengenai sejarah bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Dan mereka menduduki tanah Kanaan. Jadi pemilik tanah Palestina adalah Israel. Ya. Dan Israel kan sudah memberikan tanah Palestina itu ya kepada Palestina saat ini. Bahkan jalur Gaza memberikannya kepada Fatah sebenarnya. Tapi Hamas yang merupakan kelompok teror dianggap oleh orang Israel. Ya. Sehingga mereka tidak suka. Tapi toh juga mereka aman-aman saja di sana. Karena kita sudah tahu tujuan Hamas ini adalah menguasai tanah itu. Bahkan menjadikan ibu kotanya yaitu Yerusalem. Yang iming-iming daripada Hamas ini kan seperti itu. Nah tentu Israel tidak akan mengizinkan hal itu. Ya. Sehingga terjadi terus peperangan. Nah teman-teman sekalian, seharusnya Indonesia itu harus bijak gitu ya. Ya, saya setuju dengan salah satu ya tokoh yang mengatakan bahwa seharusnya Indonesia tidak boleh ikut campur urusan Palestina dan Israel. Ya, negara-negara mereka kok, yang berperang mereka kok, bukan kita. Biar mereka urus sendiri dan biar mereka selesaikan sendiri. Mari kita selesaikan persoalan dan masalah yang ada di Republik Indonesia. Begitu banyak sekali masalah, bahkan penjajahan di Indonesia masih terjadi. Bagaimana mayoritas menjajah minoritas, gereja ditutup, ya, gereja dibakar. Ya. Bahkan bicara terorisme, masih banyak terorisme di Indonesia. Belum tuntas juga. Ya, Indonesia saja masih belum mentuntaskan Papua. Bagaimana kita mau urus di seberang negara-negara lain maksud saya. Jadi teman-teman sekalian, Babe Haikal ini untuk ngomong harusnya berpikir gitu ya. Nah coba lihat tadi orang-orang Papua. Apakah Anda bisa? Anda berani untuk mengusir orang Papua dari Indonesia? Nah makanya ini pakai pikiran Pak. Ya, digunakan itu. Karena Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara yang berdasarkan ideologi Pancasila. Itu yang harus kita pahami bersama. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.